Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deden Mutakin. Saya mahasiswa PPG Daljab Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Geografi dengan NIM 24105165765. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta dengan materi keanekaragaman hayati dan konservasi di kelas 11G. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, geografi. Di antara kalian siapa yang mau memimpin doa? Silahkan pimpin doa, maju ke depan, memimpin teman-teman dan kita semua untuk berdoa. Ya. Mari sebelum mulai pelajaran pada sekalian, kaitannya dengan tugas yang minggu kemarin. Jadi saya cek untuk present Alan Dimitri bahwa apakah Adam Hawa. Apa itu? Tanaman apa namanya? Kalau nggak salah namanya Adam Hawa. Adam Hawa. MH Azmi bahwa apakah? Kaktus. Tak kaktus. Oke. Mas Farhan. Farhan Tonti. Mahal tuh. Kans. Bawa cupang. Oke. Yasfa jawaban. Bawa? Ayam lah. Ayam. Lihat. Kita Itu nanti boleh ndak merusak? Tidak lah. Aman. Kemarin Muslim pencipta nggak disita itu. Aman. Oh ya udah. Alhamdulillah ya, aman ya. Alhamdulillah. Kalian setelah perpulangan, kemudian mungkin ada yang membelinya di rumah atau membelinya di sini. Tapi prinsipnya sudah membawa, sudah mengerjakan tugas, sudah saya apresiasi. Nah, yang belum, nanti tetap kalian lapor satu, karena penugasan ini kan penugasan yang sifatnya afeksi itu. Jadi yang dinilai adalah tanggung jawab, kemudian rasa, bagaimana kamu bertanggung jawab tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Nah, nanti tetap kamu. Itu jangan sampai nelek itu ya. Ya, jangan sampai nelek di meja. Nah, nanti karena penugasan ini ada dua kali lapor. Lapor pertama yang sekarang, lapor duanya yang di bulan Desember. Desember kan pas PAS penilaian akhir semester, nanti kamu menunjukkan lagi lapor 2. Jadi lapor 2 itu sejauh mana progres kamu dalam memaintain tanaman, memelihara hewan, itu apakah mati atau ya, kalau mati berarti kamu bertanggung jawab untuk lapor kembali menunjukkan kemarin meninggal. Nah, kamu bisa lapor kembali apakah ganti tanaman yang kemudian mudah dari hewan. Prinsipnya kalau ayam itu sudah diperbolehkan oleh musyrif atau pamong tidak masalah. Tapi yang penting beli jangan mahal-mahal. Pesan saya cuma itu. Jangan mahal-mahal karena ini tugas ini sifatnya simpel aja. Nggak usah beli yang mahal-mahal. Ada yang kelas sebelah beli gecko harga 100.000. Nggak usah yang mahal. Tanaman kamu
modal pot kecil 5.000, medianya tanah kamu ambil dari sawah ini sudah sangat subur, terus kamu ngambil kresen atau talok yang dekat PKM itu banyak, itu dederan itu, tunas-tunas banyak, udah jadi tak bawa tanaman. Apa itu? Talok. Selesai. Sesimpel itu, tugasnya itu sesimpel itu, tidak perlu sesuatu yang wah. Baik, untuk materi selanjutnya ini saya anggap clear. Untuk tanaman dan hewan kalian nanti disimpan di asrama, di kamar. Tanaman juga tanggung jawab dipelihara, disimpan. Nanti pas di lapor 2 Desember kamu tunjukkan kembali. Materi selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman hayati dan konservasi. Tujuan dari pembelajaran ini nanti kita akan membahas tentang konsep keanekaragaman hayati dengan lingkungan. Nah, kita lihat tuh ada gambar tuh, gambar satwa yang terancam, ya kan, terancam. Ada jalak Bali, sikatan Aceh, kemudian ada trulek Jawa, tohtor, atau beberapa hewan lain yang tidak terdata di sini. Faktornya banyak itu, faktor yang menjadikan hewan itu langka atau punah banyak. Ada spesies invasif. Spesies invasif maksudnya apa? Spesies invasif itu adalah ada spesies lain yang menyebabkan hewan atau tanaman nanti itu menjadi punah. Jadi ada serangan. Kalaupun tidak serangan, karena ada aktivitas untuk kaitannya survive di lingkungan tersebut. Misalnya spesies invasif itu contohnya kamu menanam tanaman dalam pot, tapi kamu nggak pernah menyiangi, terus itu ada rumput tuh. Nah, rumput itu sifatnya invasif, jadi dia memakan unsur hara yang ada di dalam media itu. Nah, bisa jadi tanaman pokokmu itu mengalami penurunan pertumbuhan. Ya. Selanjutnya ada ini contohnya bunga bangkai, tanaman yang tadi hewan. Alasan bunga bangkai terancam punah deforestasi. Deforestasi itu rusaknya habitat asli yaitu hutan. Apa alasannya? Ya banyak. Manusia semakin padat, membutuhkan banyak ruang, maka otomatis lahan yang tidak terpakai, contohnya hutan yang dianggap tidak terpakai oleh manusia, kemudian diambil alih. Penggunaannya macam-macam. Deforestasi berarti Nah, pertanyaannya adalah mengapa bisa terjadi itu? Kenapa kok ada tanaman atau hewan yang bisa dilindungi, di mana disebabkan oleh adanya aktivitas kerusakan oleh manusia? Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian apa dampaknya buat kita semua itu apa? Kalau suatu saat nanti kamu nggak bisa melihat yang namanya perkutut, nah, sekarang perkutut masih banyak ya. Kamu nggak bisa ngelihat yang namanya burung emprit, nah sudah tidak ada. Dulu adalah mengapa isu-isu ini penting untuk kita diskusikan. Kenapa harus? Nah, kenapa harus? Nah, siapa yang mau memimpin untuk chicken dance? Ya. Silahkan, pimpin teman-teman. Ini cuma 2 menit kok. Ayo. Mantap. Terima kasih ya. Senam lansia. Terima kasih ya. Ya, boleh silahkan. Sehat? Sehat, happy? Baik, selanjutnya
Saya akan Hutan memperlihatkan Papua lagi dengan video keanekaragaman tentang hayati yang luar deforestasi. biasa saat ini menghadapi ancaman serius akibat desakan yang signifikan pada ekosistem ini. Hutan Papua bukan hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi banyak komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk makanan, obat-obatan, dan budaya mereka. Deforestasi di Papua berdampak luas. Kehilangan habitat bagi flora dan fauna yang unik dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, kerusakan hutan juga berkontribusi pada perubahan iklim global karena pohon-pohon yang seharusnya menyimpan karbon justru hilang. Untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan sangat diperlukan. Melalui upaya bersama, kita dapat menjaga hutan Papua untuk generasi mendatang. Dampak deforestasi hutan Papua terhadap ekosistem dan masyarakat lokal. Deforestasi hutan Papua telah menjadi isu yang semakin mendesak kanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Kerusakan hutan mengancam mata pencaharian mereka, memperburuk kemiskinan, dan memicu konflik sosial. Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati mengurangi akses mereka terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan. Penting untuk mengatasi isu ini melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya bersama, kita dapat melindungi hutan Papua demi Baru saja melihat deforestasi di Papua. Sama, kita pada prinsipnya itu penggunaan lahan itu boleh, karena manusia ini kan semakin lama semakin bertumbuh ya. Dia beranak pinak, dia membutuhkan ruang, dia membutuhkan tempat tinggal, maka ada expand penggunaan lahan yang lain. Tetapi jangan sampai yang namanya merusak lingkungan. Maka ada upaya konservasi di tengah-tengah, jalan tengah antara pembangunan, antara bagaimana manusia untuk tetap bisa bertahan hidup. Jadi harus ada jalan tengah. Tidak bisa egoisme manusia, dalih untuk survive dalam lingkungan, dalih untuk supaya tetap hidup, tetapi dia merusak lingkungannya. Nah, keanekaragaman hayati itu apa, ya kan? Singkat kita bahas, keanekaragaman hayati itu biodiversitas, beraneka. Biodiversity itu keanekaragaman. Jadi bahwa kehidupan di bumi itu macam-macam tuh, pada semua tingkatan mulai dari gen, spesies hingga ekosistem. Nah, konsep ini itu mencakup ya semua makhluk hidup, flora, fauna, mikroorganisme yang berkaitan dengan interaksi mereka dengan lingkungan, berinteraksi makhluk hidup itu antara flora, fauna, mikroorganisme dengan manusia juga. Nah, keanekaragaman hayati ini penting untuk bisa diseimbangkan dalam suatu ekosistem, termasuk kelangsungan kehidupan makhluk hidup manusia itu sendiri. Jadi, keanekaragaman hayati itu adalah adanya satu keberagaman. Tidak hanya manusia saja dalam bumi ini, itu yang hidup ya bukan hanya manusia, ada makhluk yang lain. Yang tujuannya adalah, upaya yang pertama adalah untuk berlangsung. Jadi harus tetap ada. Nah, tingkatannya apa? Ekosistem adalah berbagai ekosistem. Jadi tempat makhluk hidup itu untuk hidup. Ada hutan, padang rumput, sungai, laut. Nah, penyebab kepunahan, nah ini hilangnya habitat. Salah satunya tadi ada video deforestasi, ada alih fungsi lahan, perubahan iklim. Ya contohnya perubahan suhu yang sekarang kita nggak ngerti ya musimnya apa, tahu-tahu kemarin hujan deras padahal masih musim kemarau. Polusi lingkungan, nah, ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara. Selain polusi lingkungan ada polusi suara, eksploitasi berlebihan, contoh menebang liar, tidak tebang pilih misalnya, perburuan dan perdagangan hewan liar. Ada introduksi spesies asing yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ada masuknya spesies invasif, dia mengekspand dari media atau tempat lingkungannya dia hidup. Kemudian ada bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan. Kemudian penyebab kepunahan fauna ada rusak hilangnya habitat, perburuan, eksploitasi berlebihan, spesies invasif, polusi dan perubahan iklim. Prinsipnya sama.
sebab-sebabnya antara kepunahan flora dan fauna. Ambil. Kemudian selanjutnya ada tugasnya sifatnya kelompok. Nah, ini silahkan buat kelompok. Nah, mejanya ditata, bisa berapa ini? Ini satu kelompok bisa ini 5, ya sudah cukup ini 5. Terus siapa lagi? Ini kurang 2. Berarti ya cuma ada 3 kelompok aja ini. Pada tonti. Ini satu kelompok nih. Atau bagaimana? Ini satu kelompok, pas. Nah, terus, nah ini jadi satu kelompok atau mau dikurangi karena itu ada cuma 3. Gimana? Satu kelompok? Satu? Oke, deal. Ya, silahkan berkelompok menjadi satu untuk bisa berdiskusi. Nah, itu ada 5 gambar yang seharusnya di kelas ini bisa cukup karena ada beberapa yang tidak masuk. Nah, kamu pilih itu gambarnya. Dari gambar itu, kira-kira itu gambar apa? Kamu diminta untuk menganalisis penyebab, dampak, dan bagaimana upaya konservasi. Nah, gitu. Nah, ini cepet aja ini karena ada presentasi. Itu penjualan gading, pembunuhan gajah. Kamu mau mengambil tema yang mana? Cuman 3 aja. Penyebab, dampak, upaya. 10 menit karena nanti mau presentasi. Apa? Mau apa? Oh ya, pohon. Boleh silakan. Deforestasi. Tapi usahakan jangan sama ya. Ini deforestasi nih, kelompok ini. Kelompokmu apa? Hah? Jaring-jaringan, pukat harimau, boleh. Itu pukat harimau tuh gambarnya tuh. Oh, kebom. Jaringkan, pukat harimau, boleh. Pukat harimau itu apa yang rusak? Nah, kamu menganalisis itu. Gambar 1 apa? Pohon deforestasi, boleh. Ya, milih salah satu aja. Kasusnya milih salah satu. Kasusnya milih salah satu. Punya pakai bahan peledak. Kanan atas. Apa? Pukat harimau. Pukat harimau itu jala besar. Nah, karena ini tidak ada yang milih itu, jadi pukat harimau itu kerusakannya itu tidak hanya hewan yang mau diburu. Ya, terumbu karang ikut keserok dia. Yang kecil-kecil juga nanti keangkut, padahal dia nggak kepake. Nah, itu merusak lingkungan. Dia nggak milih dia, keburuannya nggak milih, waton random, akhirnya rusak. Saya mau nanya, Tat. Ya. Iya, saya tuh pernah baca artikel, Tat. Di mana? Dari mana? Ekosistem Indonesia itu terbagi 2, Tat. Sulawesi Ya. ke arah timur itu beda, Kalimantan dan ke arah barat itu beda. Itu apa, Tat? Penyebabnya, Tat? Ya, Indonesia itu kan ada 2 dangkalan tuh. Iya, Tat. Dangkalan Sunda sebelah barat, isinya Sumatera, Kalimantan, Jawa, yang dia punya ciri sendiri, di mana cirinya itu disamakan dengan Asiatis. Kemudian dangkalan Sahul, wilayah timur, yang cirinya disamakan dengan Australia. Jadi dia memiliki ciri yang berbeda, karakteristik yang berbeda, aktivitas lempeng. Di garis itu nggak bisa lewat satu sama lain. Bisa. Itu hanya garis pemisah imajiner aja. Wallace dan Weber itu garis imajiner aja. Wallace itu memisahkan antara Indonesia bagian barat dengan tengah, Weber memisahkan antara tengah dengan timur. Jadi dia garis imajiner. Garis imajiner itu kayak garis administrasi peta. Tapi kalau kamu mau bawa komodo ke Jogja bisa aja. Itu hanya memisahkan ciri aja. Itu hanya sebatas imajinasi.
bahwa ini ciri ini ciri ini. Ini ciri barat, tengah, endemik, ini ciri timur. Yang endemik itu tidak ditemukan di barat dan di timur. Asli, maka disebut sebagai hewan atau fauna flora asli Indonesia itu endemik. Kalau barat dan timur itu jenasi aja, yang memisahkan ciri atau karakteristik. Gitu. Dinosaurus sudah hidupin lagi tadi. Katanya bisa lewat yang nyamuk itu tadi. Nyamuk yang digigit dinosaurus. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota MH Asmi Reno, Tigda Pranawa, Azam Elvani, Muhammad Kans, Yaswa Jauhar. Ini hasil diskusi kelompok kami. Penyebab pengundulan hutan secara besar-besaran dan tidak direboisasi. Dampaknya ialah menyebabkan pemanasan atmosfer dan hilangnya habitat hewan di hutan. Lalu upaya konservasinya adalah reboisasi secara berkelanjutan dan tidak menebang secara liar. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian jawab. Kami dari kelompok Pukat Harimau ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Alan Dimitri Alfasiroti, kedua Raffi Aizan Al-Rashid, dan saya Fauzan Tahidin Ahmad, saya Nufail Hilmi, saya Septin Abdul Mutakin. Di sini itu penyebab dari Pukat Harimau itu mata pencarian masyarakat yang berbeda berada di pesisir pantai bergantung pada ekosistem laut. Yang kedua itu dampak itu berkurangnya ikan-ikan maupun rusaknya ekosistem di dalam laut. Upaya berkonversasi adalah kuranginya menangkap ikan menggunakan jaring pukat harimau yang menyebabkan berkurangnya ekosistem laut. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gambar 1 yaitu Deforestasi. penebangan liar. Ya. Mantap. Penyebab terjadinya gambar 1 itu adalah penebangan hutan secara liar. Dampak terjadinya kerusakan pada ekosistem dan rusaknya habitat tempat tinggal hewan. Upaya konservasinya melakukan reboisasi dan penghijauan. Sudah? Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok Hore ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Langsung aja ya, nggak usah perkenalan. Kita berdiskusikan tentang penebangan liar dan deforestasi. Jadi setelah kami berdiskusi, kami menemukan penyebab bahwa deforestasi itu karena overnya populasi manusia sehingga membutuhkan pohon untuk membangun rumah ataupun lahan. Akibat dari penebangan liar atau deforestasi adalah habitat hewan dan tanaman rusak, perubahan iklim atau suhu, adanya kemungkinan bencana alam, banjir atau longsor atau dan lain-lain.
Solusinya yaitu melakukan reboisasi dan mengadakan seminar tentang pentingnya menjaga alam. Oke, sekian dari kelompok kami. Ya, kumpul. Ya, nama kelompok udah? Oh ya, ditulis. Oh ya. Terakhir, pembelajaran kita itu santai kita. Pembelajarannya santai bahwa kamu membawa tanaman dan hewan itu saya melihat kalian excited. Ya, kalian excited. Wah, ada yang bawa ayam. Untung bawa ayam. Bawa babi hutan. Babi hutan. Yang tadi sana tadi kelas sebelah itu gecko. Ada 2 gecko. Harga 100-an apa 150 tuh. Ya saya mengapresiasi di mana santri itu expect modal 100 sih. Kan ya effort. Kan saya bilang range-nya itu 15.000 aja. Jangan sampai 20.000 doang. Kemahalan. 15.000 dapat cupang, 10.000 pancing. Nah terus kamu meliharanya boleh sapu-sapu. Ya tapi kan itu dipelihara. Masa mancing tak dapat terus meliharanya gimana? Tok kembalikan lagi ke sana. Dipelihara. Itu kalau ikan boleh sama kayak itu tuh cupang, tapi gupi kecil aja. Kalau kalian mau ikan hias misalnya yang butuh aerator tuh susah. Kalian harus ngecop ke di cop-copan pakai listrik susah. Kamu pakai yang kemarin saya bilang vas atau botol terus toh isi tanaman air itu udah jadi. Habis nih. Tapi prinsipnya tuh jangan susah-susah. Nah, refleksinya itu peran kita sebagai individu itu untuk menjaga keanekaragaman itu bagaimana. Terus kemudian bagaimana upaya mengkonservasi itu karena butuh banyak orang, pelibatan banyak orang. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai individu itu untuk menjaga? Salah satunya mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi secara berlebihan. Mengurangi limbah, menghemat air, menghemat energi. Kalau di kamar tidak butuh lampu ya dimatikan malam. Mendukung praktik ramah lingkungan, berbelanja bijak. Misalnya kamu belanja nggak bawa kresek, bawanya kantong belanjaan. Meningkatkan kesadaran pendidikan. Contohnya seperti ini, kita mempelajari ini tuh kita sudah ada tahap untuk mengkonservasi karena kita tahu apa yang harus dilakukan dari pembelajaran hari ini. Partisipasi misalnya kamu mendukung kawasan konservasi, kamu bikin poster tidak merusak lingkungan, nah itu sudah. Terus konservasi itu perlu stakeholder. Ya, refleksi tadi yang nomor 2 perlu stakeholder bahwa kita itu nggak kerja sendirian. Ada keragaman pengetahuan dan ahli, ada sumber daya yang beragam, dukungan politik. Nah, ini pemerintah perlu nih. Dukungan pemerintah, tanggung jawab bersama bahwa upaya konservasi itu tanggung jawab bersama. Nah, sekarang umpan balik yang harus dilakukan adalah satu tindakan kecil untuk menjaga keanekaragaman hayati. Satu spesies yang mau kalian lindungi dalam bentuk kamu membawa tanaman, kamu membawa hewan yang nanti kamu pelihara, kamu jaga, jangan sampai mati. Ojo tok du bahasa Indonesia apa? Jangan kamu adu, ini kan ada cupang nih. Nah, kamu adu, judi lagi, wah. Nah, jadi satu tindakan kecil yang kamu mau lakukan, hal-hal sepele aja, kamu menanam, kamu memelihara hewan itu sudah salah satu upaya itu, satu tindakan kecil. Satu spesies yang akan saya lindungi itu apa itu? Kaktus. Hal yang relatif kecil. Karena kalau spesiesnya langka nyarinya susah. Yang pertama, kalaupun nanti kamu mau nyari spesies yang langka butuh surat izin. Jalak Bali itu harus ada surat izinnya. Susah memelihara. Gitu. Jadi hal-hal yang konkret seperti ini tuh perlu dilakukan. Hal-hal sepele aja ini. Hal-hal sepele yang bisa berdampak besar kalau dilakukan dalam satu gerakan yang masif dan massal. Coba satu orang se-Indonesia memelihara cupang misalnya.
Satu orang se-Indonesia memelihara tanaman, misalnya, pasti akan membawa perubahan yang besar. Itu hal kecil yang bisa dilakukan. Nah, harapannya nanti dari tanaman dan hewan yang kamu bawa ini, kamu pelihara sampai pembelajaran kita selesai di semester 1, yaitu bulan Desember. Kalian jaga, jangan sampai mati. Kalian pelihara, salah satu bentuk tanggung jawab sesama makhluk hidup. Kamu sekarang tidak bertanggung jawab hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu sudah bertanggung jawab dengan makhluk yang lain. Kasih makan cupangnya, jangan lupa. Airnya kotor, kamu ganti. Tanamannya kaktus, kalau kaktus menjaganya ya sesuaikan saja bahwa kaktus ini bioma xerophyte, jadi dia berada pada suhu atau daerah yang kering pada alaminya, ya jadi jangan kamu sirami setiap hari, nanti busuk akar. 2 hari sekali mungkin, 3 hari sekali. Jadi jangan sering-sering. Jangan setiap hari toh. Pingko malah mematikan itu tanaman. Ya. Oke, deal. Ya. Ini kita sudah 3 pertemuan materi biosfer. Yang kemarin kita bahas tentang flora, kemudian fauna, yang terakhir tentang konservasi ini. Pertemuan selanjutnya siap untuk ulangan harian bab 1. Oke, deal. Ulangan harian minggu depan. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan pulang karena pembelajaran dikurangi. Persiapan untuk Jumatan. Ya. Kembali ke asrama. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Ya.